Lantas, pesawat apa gerangan yang jarak tempuhnya hingga 37 tahun lamanya? Pesawat yang mengalami kejadian ini adalah Pan Am Flight 914 yang dimiliki oleh Pan American Airlines. Pada tanggal 2 Juni 1955, pesawat ini terbang membawa 57 penumpang dan 6 awak pesawat dari New York menuju Miami, Florida. Tak lama setelah lepas landas, tepatnya 3 jam, Pan Am Flight 914 ini tak kunjung terlihat. Hingga akhirnya dinyatakan hilang dari radar. Padahal kala itu cuaca sedang cerah. Tentu ada banyak penumpang yang sengaja datang hanya untuk menikmati keindahan pantai Florida. Namun yang menjadi misteri, sebab tidak ada satupun tanda-tanda kecelakaan yang terjadi pada pesawat ini. Tim pencari pun dikerahkan. Kemudian, setelah pencarian selama berhari-hari, barulah disimpulkan bahwa pesawat ini mengalami kecelakaan. Meski sebenarnya tidak ada satupun bangkai pesawat ataupun korban yang ditemukan. Bahkan, tim penyisir pantai pun tidak berhasil menemukan jejak. Para pihak berwenang amat yakin bahwa pesawat ini pasti telah jatuh ke laut dan tenggelam, sehingga tidak ada tanda-tanda kecelakaan yang tersisa. Meski pencarian tidak benar-benar dinyatakan selesai, namun kasus ini pun ditutup dengan kesimpulan pesawat dinyatakan jatuh di tengah laut. Upacara pemakaman gaib dan pemberian kompensasi pada keluarga korban pun diberikan oleh perusahaan maskapai penerbangan sebagai bentuk tanggung jawab atas menghilangnya pesawat yang korbannya 63 orang itu. Meski keluarga para korban masih terus bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Hari berlalu, tahun berganti tahun. Duka pun perlahan mulai dilupakan. Tiba-tiba saja, pada tahun 1992, tepatnya 37 tahun kemudian, Pan Am Flight 914 kembali muncul. Namun, bukannya di Bandara Miami, justru tiba di Bandara Internasional Simon Bolivar di Caracas, Venezuela, Amerika Selatan. Saat itu, Juan de la Corte sedang bertugas untuk mengatur lalu lintas di udara. Ia melihat ada sesuatu yang aneh. Para pihak bandara terkejut melihat pesawat yang tiba-tiba mendarat. Padahal, sebelumnya tidak terdeteksi oleh radar pemantau lalu lintas pesawat kalau akan kedatangan sebuah pesawat. Kejadian pesawat muncul tiba-tiba seperti sulap itu adalah hal yang tak biasa dalam peristiwa penerbangan. Juan masih terus mencoba mengecek di mana letak kesalahan dari kejadian itu. Apakah ia yang sedang membuat kesalahan? Namun setelah dicek, ia benar-benar yakin tidak ada kesalahan dalam sistemnya. Semua berjalan lancar sebagaimana mestinya. Pihak bandara hanya mendengar percakapan antara pilot dan kopilotnya melalui sinyal radio. Sang pilot bertanya-tanya, di manakah mereka tiba? Sebab mereka menerbangkan pesawat dari New York menuju Miami. Dalam keadaan terheran-heran melihat pesawat itu sudah tampak usang dan tua. Dan pesawat ini masih menggunakan baling-baling, bukan turbin modern. Juan pun mencoba menjawab pertanyaan sang pilot, bahwa mereka mendekati Bandara Internasional Simon Bolivar di Caracas, Venezuela. Juan pun bertanya balik kepada sang pilot melalui pesawat radio. Apa yang sebenarnya terjadi? Sang pilot menjawab sesaat setelah lepas landas dari New York, mereka dijadwalkan tiba di Bandara Miami pukul 9:55 pagi, tanggal 2 Juli 1955. Sang pilot mengakui mereka memang sempat salah arah, bergeser hingga 1.800 km jauhnya, dan berusaha keras untuk bisa kembali ke jalur penerbangan yang sebenarnya. Betapa kagetnya saat Juan de la Corte, si petugas bandara, menyatakan kepada mereka bahwa hari itu sebenarnya sudah tanggal 21 Mei 1992, bukan tahun 1955. Sang petugas bandara pun meminta sang pilot untuk menurunkan para penumpangnya terlebih dahulu dari pesawat untuk transit sementara waktu.
dan agar lebih mudah terkontrol. Juan yang masih dalam keadaan kaget mencoba menenangkan diri. Ia pikir sang pilot sedang bercanda berkata seperti itu, atau malah berhalusinasi. Namun, sang pilot justru menolak tawaran itu. Ia juga menolak sang petugas bandara saat ingin mendekat menuju pesawat Pan Am Flight 914. Sang pilot hanya meminta untuk membiarkannya kembali lepas landas dan terbang menuju Miami. Padahal, beberapa awak bandara sudah dikerahkan menuju pesawat itu untuk membantu para penumpang turun beristirahat sementara. Dan Juan bisa menanyakan lebih lanjut kepada sang pilot apa yang sebenarnya terjadi. Sungguh mencurigakan. Pesawat itu pun akhirnya terbang dan hilang di telan awan. Juan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Selamat berjumpa kembali para sedulur pada Baca Langit. Selamat malam. Semoga dalam kondisi semua sedulur pada Baca Langit yang kondisi sehat, dimurahkan rezekinya, diberikan kemudahan dalam rezekinya, kemudahan segala urusannya, dan yang sakit dengan penyakitnya. Dan terima kasih yang selama ini masih memantau, yang masih subscribe, yang masih like dan komen-komennya pada Baca Langit. Semoga seluruh pada Baca Langit yang sudah beratensi dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikannya. Dan terima kasih juga kepada para pemerhati cerita misteri yang baru, subscriber baru. Dan kali ini ada request dari teman sedulur pada Baca Langit yang menginginkan misteri pesawat Pan Am yang bernomor penerbangan 914 itu, yang sudah dikira jatuh ya. Itu tahun 1955 itu hilang. Dari penerbangannya dari Chicago ke Miami ya. Itu pesawat Amerika ya. Terus tiba-tiba selama 30 tahun itu menghilang. Tidak ada jejaknya. Tiba-tiba muncul kembali di tahun 1992. Yaitu di Caracas, Venezuela. Nah, dan setelah dicek ternyata saat itu sudah nyampe ke Miami ya. Yaitu tujuannya itu ke Miami, dari Florida ke Miami. Nah, ini sangat menggemparkan dunia. Tahun 1992 itu muncul kembali dan penumpangnya masih muda. Ini sangat menarik. Jadi coba tim kami pada Baca Langit ingin mengungkap secara misteri ini. Itu kenapa bisa menghilang selama 37 tahun dan tahu-tahu muncul kembali. Ya. Coba kita hadirkan salah satu goib yang mengetahui peristiwa tersebut ya. Tapi harus digarisbawahi bahwa nanti kita akan berdialog dengan bahasa goib yang kebenarannya tidak harus kita percaya 100%, harus kita pilih-pilih kembali, hanya sebagai wawasan, sebagai gambaran, sebagai iktibar. Semoga bisa ngambil hikmahnya, yang baik kita ambil dan yang buruk kita buang jauh-jauh ya. Semoga proses organisasi dan pemanggilan ini berjalan dengan lancar. Mohon doanya para sedulur supaya berjalan seperti biasa. Kita protek dulu mediator supaya tidak ada penyusup dari masa goib, jin, siluman, atau iblis yang ingin mengadu domba. Ya Allah, dengan Sang yang bicara, mediator ini terproteksi dari jin, iblis, siluman, apapun penyusup yang ingin mengadu domba, yang ingin menghancurkan, yang ingin masuk dan penyusup dalam mediator ini, dalam jasad ini, kecuali yang saya panggil yang hadir. Salam. Terproteksi dari cahaya Sang yang Salam. Bila ada orang-orang dalam tubuhnya atau master suci, tidak bisa bangkit, tidak bisa muncul, tidak bisa menguasai jasadnya. Allah. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah,
Dengan ide sang yang saya mau menghadirkan salah satu bangsa. Ia mengetahui dengan pasti misteri pesawat Pan Am Amerika dengan nomor penerbangan 914 yang setelah menghilang dari tahun 1955 dan langsung muncul kembali tahun 1992 dengan izin sang yang tertarik telapak tangan saya yang hadir yang mengetahui sholat tertarik telapak tangan saya sholat Allah masuk sholat masuk sholat kuasa jasad ini sepenuhnya masuk dan terkunci sholat yang masuk yang benar-benar mengetahui yang punya usuk otomatis langsung terpental sholat Yusufnya langsung terpental sholat. Yang masuk yang benar-benar yang mengetahui sholat. Kejadian misteri tersebut sholat. Langsung tersambung kita suaranya Allah bicara bahasa Indonesia sholat. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Kita suara tersambung Allah. Ini bisa. Selamat malam. Dari golongan apa ini? Dari golongan apa, Mbak? Anda kenapa nggak ngobrol? Ngomong-ngomong. Hah? Ini di Saung, Mbak. Gubuk Pak Depok kan Cahaya Langit, Mbak. Anda dari mana? Jauhnya di mana? Seberang lautan. Anda dari golongan apa? Jin. Dari negara mana? Boleh sebutkan negaranya? Jauh seberang lautan, jauh di sana. Anda tinggal di bumi apa di atas langit? Di bumi, di atas laut. Di atas laut? Ya. Di bumi atas laut. Wujudnya apa sampai? Jin. Udah berapa lama tinggal di situ? Udah lama. Lama sekali. Ya. Kira-kira kalau sekarang umur berapa sampai tinggal di situ? 10.000. 2000 tahun? Tidak, lebih tua lagi. Lebih tua lagi? Iya. Negaranya apa tinggalnya sampai? Negaranya, wilayahnya? Wilayah Atlantik. Atlantik? Ya. Oh. Nah, saya manggil ini tentang pesawat Pan Am 914 yang hilang itu, Mbak. Itu yang hadir sampean. Ya, karena memang saya yang menarik mereka. Sampean yang narik mereka. Ya. Itu ditenggelamin di kapalnya ditenggelamin di laut. Tidak, masih ada. Di mana itu, Bang? Ada di sana, di tempat kami. Oh, masuk ke alam gaib. Ya. Di kerajaan sampean. Bukan kerajaan saya. Kerajaan siapa? Iblis. Iblis. Ya. Oh. Orangnya gimana? Masih hidup? Masih. Itu tahun 1955. Ya. Tahun 92 pernah muncul, bener itu? Wah. Sampai geger. Itu kecerobohan saya itu. Hah? Ya itu kecerobohan saya. Cerobohan kamu? Ya.
Tapi orang katanya masih hidup semuanya. Ya karena memang masih hidup. Oh, masih hidup. Belum takdirnya meninggal gitu, Pak? Belum. Hmm? Belum saatnya meninggal. Tapi katanya masih pada muda-muda. Ya karena mereka masuk alam kami. Oh, masuk alam gaib jadi muda lagi gitu. Ya perbedaan waktu antara dunia kami dengan dunia manusia itu berbeda jauh. Berbeda dimensi. Emang berapa tahun bedanya, Pak? Ya ibarat kalau di sini 100 tahun, di sana paling setengah hari lah. Setengah hari. Nah itu diapain manusianya, Pak? Jadi tawanan. Ya suruh bekerja. Suruh kerja Ya. di kerajaanmu. Berapa kali saya bilang itu bukan kerajaan saya. Kerjaan iblis. Ya, Oh, di segitiga Bermuda. ya, Oh, itu masuknya. ya. Oh. Kami kumpulkan semua manusia yang berhasil setan. Dijadikan bekerja di sana. Dan banyak-banyak manusia yang memiliki kecerdasan yang lebih. Saya bawa ke sana, membantu kamu. Oh gitu. Jadi orang-orang tertentu yang pinter ya, Pak. Jadi sampean bikin seperti itu Ya, buat kerajaannya tambah maju gitu ya. ya. Oh. Udah berapa? Banyak orang. Udah ribuan. Banyak. Udah ribuan, Pak. Ya, banyak sekali. Udah menjadi sebuah kota. Terus sebuah kota. Semuanya tinggal di sana. Tinggal aman sejahtera bersama kami. Katanya kapal-kapal laut juga sama ya, Pak? Ya semua. Semuanya itu. Ya, memang kami menginginkan itu kan membutuhkan tenaga kerja. Rencananya mau buat apa, Pak? Persiapan. Persiapan apa? Ya, sebentar lagi sang raja akan keluar. Dajjal. Ya itu raja kami. Rajamu ya, Pak? Oh, itu orang keluar dari sono. Oh. Tidak, bukan di sana. Oh. Nantilah Oh. kita perlu kami beritahu dia keluar dari mana. Tapi kebanyakan orang-orang Eropa yang masuk situ ya, Pak? Siapa bilang? Yang Ya. hilang memang di Eropa sana saja. Iya. Yang hilang di lautan bukan cuma benua Eropa. Iya. Di benua yang lain juga ada kapal-kapal yang hilang. Oh. Kami kumpulkan semua di sana. Oh. Masuk dimensi kalian ya, Pak? Ya, Sampai punya jabatan apa sono, Pak? ya lihat saja saya punya tugas. Tugas sampean Mencari tenaga yang Mencari ya, bisa Pak? kita pakai di sana. udah sebesar apa kotanya, Pak? Satu negara itu Ya, sudah ada. ya kalau perbandingan sama Pulau Kalimantan ya sama lah. Kalau Kalimantan. Oh, iya. Nah, kalau Kalimantan kan ada situ kerajaan. Ya beda lagi lah di sana. Ada lagi. Paranjana itu. Ya beda lagi lah, itu di sana punya bagian sendiri. Mau sendiri ya. Oh, iya. Sampean mah hanya orang Eropa ya, Mbak, kebanyakan ya. Ya Eropa juga. Selain Eropa kalau pas kebetulan ditugaskan untuk ambil, saya ambil mereka. Orang Nusantara ada nggak, Mbak, yang udah masuk sana? Ada banyak. Ada banyak. Banyak. Yang masuk dari tawanan sana. Banyak. Bukan tawanan, menjadi penduduk kami. Mau duduk kamu. Kami tidak menyiksa mereka. Mereka bekerja dengan sukarela bersama kami. Sukarela kerja. Ya. Memang bagaimana lagi mereka tidak bisa pulang. Nah, kalau itu kejadian lolos tahun 92 itu kenapa bisa lolos? Ya jawaban saya itu. Cerobohannya dari apa? Ya. Saya sedikit lupa. Oh. Itu Tidak bisa lolos masuk lagi. itu Bisa kami tarik lagi pulang. itu sempat di negara lain ya, Pak? Venezuela. Jauh. Jauh. Terus baliknya ke situ, ke Miami lagi. Iya. Ya pulang lagi ke tempat kami lah. Pulang lagi ke tempat sate. Kesampean juga ya, Pak? Ya,
Hmm. Oh, udah dicampur tangan sampean ya, golongan sampean berarti ini. Ya, Hmm. memang tugas saya begitu. Hmm. Untuk mencari bibit-bibit unggul yang bisa membantu kami Hmm. untuk mempersiapkannya. Hmm. Persiapan perang apa? Ya, Akhir perang, air zaman. ya nanti di saatnya raja kami keluar, sudahlah kami siap membantu, Mbak. Hmm. Berarti perang dengan siapa nih, Pak? Raja sampean. Iya, menghanguskan manusia. Hmm. Hmm. Terus sampai punya tanduk berapa sekarang, Pak? Hah? Saya tidak perlu tanduk. Hah? Saya tidak butuh tanduk. Oh, belum punya tanduk. Iya. Berarti api dong sampean. Hah? Bentuknya api ya, Pak? Hmm. Tapi kenal nggak sama Sang yang Nucanarwana, Pak? Ya, tentu. Hah? Tentu kami mengenal sekali. Kenal ya? Iya. Jadi sampean tadi kesini juga siapa yang narik, Pak? Saya juga tidak tahu kenapa saya kemari. Hmm. Siapa yang narik, Pak? Saya tidak paham. Tidak tahu. Ya, Tahu-tahu dibawa ke sini gitu, Pak? ya. Oh gitu. Tapi saya tidak takut. Bahwa kemarin juga saya tidak takut. Ya saya sih hanya berdialog, Pak. Ya silakan kalau Iya. cuma berdialog. Berdialog, bertanya, silakan. ngobrol. Iya. Udah ngopi belum? Ngopi, ngerokok. Sudah banyak kopi di sana. Oh banyak. Ya, Barangkali mau ngopi, ngerokok dulu, Pak. tidak perlu. Oh tidak perlu. Banyak kopi di sana, rokok sangat banyak, lebih enak. Oh, lebih enak. Wah, itu minuman apa, minuman manusia itu nggak enak. Nah kalau minuman sampean apa bentuknya, Pak? Sama, Sama, bentuk kayak gitu. Oh, oh. bentuk cair. Oh. Yang berbahaya kalau buat manusia. Ya, mungkin mau kalian berbahaya, tapi itu memang minuman kami. Oh, iya. Ya udah, terima kasih, Pak. Kita hanya konfirmasi, berdialog ya. Ya, Terima kasih. kembali. Ya silakan kembali. Sudah memberi informasi. Ya, Ya silakan. sudah Dan- boleh pulang saya. Nah, Sudah boleh pulang. boleh. Silakan, jangan bawa rusukmanya raga ini ya. Iya. Jangan bawa. Ingat. Silakan keluar. Sambil bawa rasanya semuanya. Keluar, bawa rasanya semuanya. Allah. Alhamdulillah proses mediumisasi dan berdialog dengan bangsa goib tadi sudah berjalan dengan lancar, dan memang ternyata apa yang dikatakan bahwa fenomena itu, misteri itu memang ada campur tangan goib ya. Tadi yang hadir adalah salah satu anak buahnya dari bangsa iblis ya, yang memang yang kalau manusia bilang di daerah segitiga Bermuda itu markasnya dari golongan bangsa iblis ya, jin, fasik semuanya itu. Nah itu ditarik di situ ya. Jadi dia melewati tahun 1955, dan kenapa terjadi keluar tahun 1992 itu karena kecerobohan dia katanya. Jadi mungkin terbuka portalnya, akhirnya setelah 37 tahun itu muncul, terjadi keanehan dan mendarat kembali ke Miami. Tapi kemudian ditarik kembali, itu ditutup amal gaibnya nanti. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa ngambil hikmahnya, bisa sebagai gambaran, sebagai wawasan, dan bermanfaat. Bila ada yang jelek kita buang, dan yang bagus kita ambil. Ini sebagai bagian dari kekuasaan Allah, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, jangan lupa untuk like, share, dan komennya serta saran-sarannya buat para seluruh pada pencari langit untuk meningkatkan komen-komen kami. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat, bisa meningkatkan iman Islam kita, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih tertingkatkan ibadahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.